Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam hingga curahan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti penunjuknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah tentang perintah sholat, kewajiban umat seorang muslim yang menjadi pilar nama agama Islam. Perintah sholat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah warakatu rakimin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan turunkanlah beserta orang-orang yang rukun. Al-Jabar ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat adalah perintah langsung dari Allah kepada umat Islam. Sholat bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga mengajarkan kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah. Seperti kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang meliputi: yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat; kedua, mendirikan sholat; ketiga, menunaikan puasa; keempat, berzakat; dan yang terakhir, pergi haji bila mampu. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha, perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana ada awalnya adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan melaksanakan yang sudah disesuaikan. Ini menjadi wajib dilakukan sebagai rukun Islam dalam berat hukumannya bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun tidak sholat, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Untuk ini, sebaliknya, kita menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, sehingga amalan kita penuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Sholat sebagai pondasi agama kita. Tanpa sholat, keimanan seorang menjadi runtuh. Pembeda utama antara seorang muslim dan orang kafir, oleh karena itu, meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar. Melalui sholat, kita diingatkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Sholat yang dilakukan tepat waktu menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan seorang muslim. Dengan melaksanakan ibadah sholat, umat muslim juga dapat terhindar dari segala perbuatan keji, menghapus perbuatan dosa, serta meningkatkan derajat mereka. Mengingat pentingnya ibadah sholat, ini banyak ustadz menjadikannya tema ceramah sebagai bentuk pengingatan kepada jamaahnya. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat.
Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya. Walau harus merangkak, hal ini menjadi bukti besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Dengan demikian, ada baiknya kita sudah mengajarkan anak sejak dini pentingnya melakukan sholat wajib, baik secara sendiri dan berjamaah, terlebih menjadi tiang agama yang kuat. Pun demikian dengan agama Islam, jika kita tidak mendirikan sholat, ruh Islam di dalam diri seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang pertama kali ditanya kepada seorang hamba pada hari akhir adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga sholat kita dengan baik, melaksanakannya tepat waktu dengan khusyuk dan sesuai ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selesai istiqomah dalam menunaikan sholat. Sekian ceramah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.